Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Terjaya. Saya akan menjelaskan apa itu initial public offering, yang itu tugas dari hukum pasar modal dan surat berharga. Di mana yang pertama ada bagian-bagian yang pertama ada pengertian, tujuan, syarat, dan proses bagaimana IPO atau inisial dari public offering ini tersebut. Yang pertama kita masuk dalam pengertian. Yang pertama, dalam bahasa Indonesia IPO disebut sebagai penawaran saham perdana. Dengan demikian IPO adalah saham satu perusahaan yang pertama kalinya dilepas untuk ditawarkan atau dijual kepada masyarakat publik, karena untuk perusahaan yang melakukan IPO sering disebut sedang go public. Yang kedua yaitu tujuan dari IPO atau initial public offering, yaitu yang pertama mendapatkan dana murah, yang kedua kinerja keuangan perusahaan lebih baik, yang ketiga potensi pertumbuhan lebih cepat, yang keempat ada meningkatkan citra perusahaan, yang kelima meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Yang berikutnya, syarat IPO ada 4. Yang pertama, perusahaan perseroan terbatas yang sudah beroperasi setidaknya 1 tahun atau 12 bulan. Yang kedua, memiliki aktivitas bersih setidaknya 5 miliar rupiah dari buku laporan keuangan audit tahun terakhir. Yang ketiga, telah melakukan penjualan setidaknya 3,35% atau 50 juta rupiah dari saham yang telah diberikan, dan jumlah pemegang saham setidaknya berjumlah 500 pihak. Yang keempat, ada perusahaan publik yang sahamnya diperjualbeli di BEI. Yang berikutnya ada proses dari IPO, yaitu ada 2, yaitu underwriter dan tahapan-tahapan IPO. Sebelum umumnya para underwriter yang dimaksud adalah bank investasi atau bank komersial, dan juga perusahaan pialang atau broker. Mereka bekerja dengan cara menjual emisi baru dengan melakukan kerjasama dengan pihak emiten. Underwriter juga bertugas untuk melakukan evaluasi nilai perusahaan agar bisa menentukan nilai saham yang nantinya akan dijual, dikutip di Investopedia. Yang kedua ada tahap-tahap dari IPO. Yang pertama ada pada umumnya ada 2 tahapan yang bisa dilakukan untuk melakukan IPO. Pertama adalah marketing atau penawaran. Kemudian tahap selanjutnya adalah proses IPO sendiri. Dalam tahapan ini saham akan memulai dibuka untuk publik secara resmi. Selain itu nanti juga underwriter akan mulai melakukan pertimbangan hingga yang sesuai untuk diberikan, dan jumlah saham memang terbuka untuk masyarakat. Selanjutnya Board of Director atau Dewan Bisnis Komisaris perusahaan pun akan dibuat. Terakhir, pengumuman IPO pun bisa diterapkan dan dilaksanakan. Namun, masih ada beberapa hal lainnya yang harus dikontrol dan dipantau oleh pihak underwriter, bahkan setelah penetapan IPO. Terima kasih.